Hai, aku lagi mau ngetik ininya. Karya. Halo semua. Tunggu bentar ya. Aku lagi mau coba ngepin. Gimana cara ngepinnya? Halo. Halo, Iya. apa Ya kabar Ibu? ampun. Baik, Saya lo di mau, mana? Halo, eh, Mbak Inga. Halo, Wina. di rumah aja. Halo Winda, apa kabar? Ya Allah, udah lama banget gak ketemu. Iya kurang lebih berapa ya? 3 tahun ya? Oh salah ya. Lagi apa Puy? Aduh, oke. Baik, gitulah. Gitu ya, So, suaranya jelas ini gak sih? teman-teman, ini kita ada culinary pond juga. Hai, kita live hari Oh, ini, sore ini dengan Kananda dari Buat Tantangan. Untuk yang kaget, nggak mungkin lah ya kaget ya, kok buat tantangan, terus isinya oke masker, tapi bentukannya kok seperti ini gitu kan, ganteng gitu. Jadi aku iya. pengen, kayaknya kan yang model aku kalau pertama kali dengar buat tantangan, terus kalau pernah lihat ininya, lihat apa nama accountnya gitu kan, I think it would be like kakak-kakak yang tinggal di rumah terus yang menjahit, rajin bikin Ya, craft gitu. Gak kebayang banget ternyata orang di belakangnya pecicilan kayak gini. petakilan ya. Gara-gara petakilan, jadinya ada buatan tangan Puy. Gitu ya. Coba-coba Heeh. ceritain dong. Apa cerita yang mana nih? Dari mana dulu nih ceritanya nih? Cerita yang mana nih? Cerita cerita kok bisa lo Awal-awalnya ya. keidean. Heeh dong. Awal-awalnya. Iyalah. Halo Bibi. Bibi turun dulu ya. Ya ya ya. Sudah. Kini. Mana-mana. Anak dulu. Iya, jadi Gue awalnya pengen apa ya? ikutan live. Awalnya gue iseng-iseng sih bikin gitu kan karena kita kan di lockdown nih waktu itu awalnya kan ya. Lockdown minggu pertama sih masih santai, minggu kedua gue udah mulai ketak-ketik yang bikin apa, gua karena gue DIY enthusiast sih basically gitu awalnya kan, dari mulai ngeberesin rumah, terus udah gitu udah kelar udah bosen, akhirnya gue mulai ngerjain yang lain, sampai akhirnya ke tukang-tukang kerjaan tukang-tukang kayak gitu, bikin apa, betulin sofa lah apa sendiri aja tuh Puy, udah semua Serius bosen dong terus. gue gitu kan. Terus begitu akhirnya gue coba iseng nih lihat di YouTube gitu kan orang bikin masker pakai jahit tangan, sementara gue nggak pernah jahit, gue nggak bisa jahit sama sekali kan. Gue bikin iseng satu itu dua, kok seru ya gitu kan. Apa buat bego-begoan gitu deh awal-awalnya gitu kan. Terus nggak lama kemudian sekitar bulan Mei kemarin lah ya, bulan Mei kemarin, eh ceritanya kan gue ulang tahun nih bulan April, dikasih kado lah sama orang rumah gitu kan, eh mesin jahit aja gitu gue bengong, hah gue dikasih mesin jahit ada-ada aja gitu kan, ada gue bikin
Gue coba belajar 2 hari gue berdarah tinggi hanya untuk memasukkan benang ke jarumnya doang 2 hari gue. Gitu kan akhirnya bisa gue bikin, gue bagi-bagi ke teman-teman gitu kan. Gue bagi-bagi ke teman-teman masih jauh dari bagus lah, jauh dari sempurna lah ya gitu kan. Terus dari gue bagi-bagi itu salah satu teman-teman kita nih gitu kan, salah satu teman kita ada di sini juga nih, salah satunya bilang pas udah agak lumayan dia bilang kenapa nggak lo jual aja sih, dia bilang tuh. Gue bilang emang udah bagus ya dijual, emang udah pantas ya bang tuh. Kalau gue lihat dari fotonya sih oke sih gitu. Temen yang lain, sahabat yang lain juga nyaut, bergerak aja dulu, mulai dulu bilang tuh. Ya udah akhirnya alhamdulillah karena dukungan teman-teman juga, sahabat-sahabat baik kita semua, gue coba nih ya kan, mereka mau tapi gue bayar ya, gue kasih, gue mulai jualan segala macam, kok pada suka ya gitu, sudah lah, akhirnya jual deh keterusan sampai sekarang, gitu, kurang lebih kayak gitu, jadi apa ya? Jadi awalnya tuh gara-gara iseng. Guys, ya kan? Halo Marno. Ya halo. Awalnya gara-gara iseng, terus nyoba-nyoba, terus dapat hadiah mesin jahit ya kan? Hadiah mesin jahit tuh idenya luar biasa aneh, sih. Tapi aneh kan? Makanya kenapa juga dibeli mesin jahit? Sementara gue bukan orang yang nggak kayak gitu juga kayaknya, bukan tipe yang suka jahit atau kalau gue mendingan tipe gue tuh mending kasih gue PS4 kayak gitu ya, atau telah tukang-tukangan kayak gitu, atau simple gadget itu gue banget gitu sebenarnya, jauh banget sih dari apa namanya mesin jahit gitu lah, makanya kepikiran juga kan gitu. Tapi itu hebat banget ya, karena tuh jadinya ngulik kan. Jadi ya, lo udah tahu betul. itu mesin jahit yang pakai ada spoolnya di bawah itu, bener nggak? Atau modelan mesin jahit yang instan, yang di cetet gitu? Atau beneran mesin jahit genjot jangan? Enggak dong. Iya, listrik. Awalnya gue portable dikasih mesin jahit yang spool, itu juga gue baru tahu namanya spool ya, spool atas gitu kan. Terus udah gitu akhirnya dengan mesin jahit portable yang hadiah itu gitu kan, yang hadiah itu karena sebenarnya mesin jahit itu pertama kali itu no brand karena memang ada rencana kan buat bikin apa, jadi kayak home industry, small home industry gitu sih kan. Betul. After dia bikin sekitar 150 sampai 200 masker, dia ngadat loh mesin jahitnya. Ngadat, dan I didn't know what to do, so kita juga nggak bisa manggil tukang servis kan, karena lagi kondisi seperti ini kan, gitu kan. Sementara pada waktu itu kurang lebih sekitar seminggu yang lalu lah ya, itu baru ngadatnya gitu kan. Sementara itu baru dibeli bulan Mei kan, belum ada sebulan, baru sebulan kurang lah ya. Sementara lagi ada pesanan harus dikirim ke Jogja ada yang pesan 30 kan. Wah ini belum kelar toyo gitu kan. Akhirnya udah, mau nggak mau akhirnya gue beli sendiri dong sekarang mesin jahitnya. Nyari mesin jahit yang berulah ya, akhirnya yang memang proper, yang bisa dipakai gitu deh, gitu. Yang bisa dipakai bener lah ya, nggak buat iseng-isengan. Untuk heavy duty. Gitu. Oke, ini sebenarnya aku udah terima. Tenang, mudah-mudahan cocok. Sengaja nggak dibuka, soalnya pengen buka sama-sama sama teman-teman semua di sini. Terus katanya aku udah wanti-wanti bocah. Kamu ntar kalau mama panggil kamu datang ke sini ya, kalau nggak boleh pakai telepon lagi. Pakai ancaman. Jadi ini udah ditelepon. Sorry, aku pengen liatin ininya dulu. Ini buatan tangan. Terbalik ya? Kebacanya terbalik. Anyway, buatan tangan kan. Itu siapa yang punya ide namanya? Semua dari mulai awal, dari scratch, concepting, eksekusi, segala macam itu gue sendiri sih, Puy. Gitu, dan itu kenapa buatan tangan? Buatan tangan itu kenapa?
berasa balik agency lagi, semua dikerjain Nah, sendiri. balik agensi lagi gitu loh. Jadi karena buatan tangan, karena emang itu dibuat pakai tangan kan, karena gue akhirnya gue berpikir sejalan dengan waktu berkembang, gue bikin dengan simple sulam. Jadi gue nyulam loh, Bo. Pandai nyulam gitu kan. Gue belum buka nih ininya nih. Ada di situ, Gue masih ada di situ. Jadi dalam 2 bulan lo belajar jahit, lo beli Oh, mesin belum 2 jahit, bulan. lo dapet mesin Belum 2 jahit, lo bulan. beli mesin jahit dan menyulam. Betul. Menyulam kan nggak semudah masukin ini terus udah jahit gitu, jalan jelujur Iya, gitu. awalnya hebat. Awalnya begitu gitu kan. Acak adul lah gitu, karena emang nggak pernah kan gue nyulam kan. Jangan kan nyulam, jahit kancingnya copot mulu gue ya nggak gitu kan, nggak bisa gue jahit kancing baju kalau copot gitu kan. Terus begitu jadi ciri khas yang gue pikirkan waktu itu adalah ini sulaman gitu, kayak belum masker mungkin ada yang sulam gitu, tapi biasanya yang bagus banget, yang oke banget designer made or it is made by machine kan, gitu, embroidery machine biasanya yang very perfect gitu kan, hasilnya bagus banget. Dan gue memang dengan imperfectionistnya itu gue bikin misalnya namanya gue bikin beberapa series akhirnya. Ada yang namanya embroidery series. Di embroidery series sendiri itu ada yang smiley face. Smiley face sendiri ada namanya smiley face yang biasa. Terus yang lewe itu yang lidahnya keluar ya, gitu ya. Terus ada yang gigi kayak doyok gitu, 2 gigi. Terus gue bikin juga tuh baru vampir. Jadi itu taruhnya 2, gitu kan? Terus itu by order atau emang lo nyetok atau jadi kalau misalnya gue lihat ke buatan tangan 2020 gitu kan akunnya kan, terus gue lihat wah yang ini lucu banget nih yang pakai bordir tapi pakai vampir gitu kan, misalnya bisa nggak? Nah, gue bikin yang ini ada nggak gitu, atau gue harus PO kah atau by order atau gimana? Oke, kalau misalnya memang kebetulan lagi ada stoknya, gue nyetok gitu kan, tapi memang nggak banyak gitu. Setelah berjalan dengan waktu, karena kan gue tahu nih kira-kira varian mana yang favorable gitu kan, yang favorable sampai segitunya boy. Yang favorable, akhirnya yang favorable itu gue bikin agak banyak stoknya, gitu. Alhamdulillah sih, mostly hampir semua varian yang tipe yang di embroidery itu favorable sih, terutama si smiley ya. Gitu, karena selain si smiley ada si in love, ada juga sunshine, gitu kan. Nah 3 ini yang mainly yang pertama gitu kan, karena emang gue bikin itu ada ceritanya, ada filsafatnya lah semasa corona gitu kan ya, gitu kan. In love, cintai diri sendiri lah kita gitu dengan Fall in love in the times of corona. In love maksudnya mencintai diri sendiri dah gitu ya, dengan memakai masker gitu, dengan cinta diri sendiri, cinta keluarga, lingkungan, dan memutus penyebaran mata rantainya lah gitu kan. Kedua, sunshine, kita berharap deh matahari bersinar lagi deh buat Indonesia gitu kan, biar COVID gone gitu kan, segera pergi dari Indonesia lah gitu kan. Sementara kalau smiley, senyumin aja dengan kondisi apapun, ya senyumin aja gitu kan. Kita harus bahagia dan kita senyum menghadapi semua. Lo gaya ya gitu kan. Terus gue bikin juga ada floral, gue bikin juga gitu. Terus gue bikin juga ada joker segala macam kayak gitu-gitulah. Basically si embroidery ini gue pengen bikin bring joy untuk orang yang pakai masker, karena orang pakai masker di Indonesia kan sebenarnya baru-baru ini kan. Kalau kita lihat di luar negeri kayak misalnya nggak jauh-jauh Singapura itu udah biasa orang pakai masker, karena apalagi Jepang very usual lah orang pakai masker, walaupun di luar pandemik juga kan orang pakai masker kan, itu sangat biasa lah gitu. Coba buat di Indonesia kan orang kayaknya pengap ya, gerahnya inilah itulah itu segala macam gitu kan. Jadi terus udah gitu mengganggu penampilan gue ya segala macam gitu. Jadi yuk pakai masker, walaupun pakai masker lo masih bisa gaya lah gitu kan, kayak gitu. Nah akhirnya kalau tuh bikinnya tangan, jadi gue pikir waktu itu buatan tangan aja ya gitu kan, buatan tangan aja lah gitu. Sekalian jadi 2020 karena
buat tantangan itu di bio-nya Instagram gue kan juga dibilangnya kan born during pandemic COVID-19 gitu kan ya. Jadi buat tantangan juga buat kita nih, selain buat tantangan, kita bikin juga 2020 ini buat tantangan hidup kita, gitu lah, ya kan? Kita harus hadapin. Oh, jadi ada ininya ya, ada mainan katanya ya, buat tantangan. Oke. Gitu. Jadi memang terinspirasi sama si corona ini ya, buat tantangan 2020 gitu kan? Betul, gitu ya. Sekalian juga gue pengen kasih lihat juga sih, mungkin senang kan kalau kita punya karya, kalau ada orang yang suka dengan apa yang kita bikin gitu kan, kayak perasaan happy gitu kan, ada perasaan diapresiasi gitu kan. Gue juga pengen tunjukin bahwa tidak ada istilah yang tidak bisa loh, gitu kan. Masalahnya lo mau apa nggak mau, gitu aja, gitu kan. Dalam kondisi terpepet apapun, manusia kan pasti harus mau dong, harus bisa dong, gitu kan. Nah masalahnya kalau kita dari awal udah bilang nggak bisa, pasti nggak bisa dong, Puy. Bener nggak? Gitu kalau menurut gue ya, gitu. Jadi kita harus bisa bilang harus bisa, dan kita harus mau. Kalau kita udah ada kemauan, pasti udah jalan, gitu. Buat tantangan. Kayaknya Santoso justru bilang pas baca pertama pikir buat tantangan. Malah dia nggak berpikir buat tantangan, dia bilang justru buat tantangannya itu yang ini. Makasih banyak. Halo semua yang join. Aku mau buka. Niko, ya ampun, kok banyak amat. Udah cukup. Tunggu. Sabar. Ya Allah, oh my god. Oke. Jadi gini, sebelum aku kasih lihat ke teman-teman, sejak Maret itu ya kita punya satu box isinya masker ya kan. Karena kan pasti pas awal-awal, apalagi ketika masker lagi susah-susahnya banget kan waktu itu, di mana-mana habis, udah gitu. Gak usah ngomongin yang N95 lah ya, yang biasa aja, yang box biasa tadinya harganya berapa jadi 1.000 gitu kan untuk isinya berapa gitu. Ya benar, apalagi buat anak-anak itu kan jarang ya. Jadi kita tuh kami waktu itu kesulitan banget. Untungnya Niko waktu itu anakku umur 7 tahun, jadi sini dan ininya tuh masih kecil banget kan. Untuk pakai masker ukuran dewasa tuh sulit, harus diikat lah, harus apa gitu. Nah, waktu awal-awal tuh kita kesulitan banget karena pertama masker ukuran anak jarang waktu itu. Yang kedua, masker anaknya pun yang udah box-boxan gitu, yang sekali pakai juga kayak harganya gila-gilaan banget gitu. Nah, untungnya pas awal Maret itu kita masih punya ada stok satu box. Cuman kan itu kan yang sekali pakai ya, masa kita cuci terus jemur gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, akhirnya dengan ngumpulin si masker-masker ini kita modifikasi lah, yaitu ini diikat, kalau pakai earloop ini diikat biar cukup gitu kan, dan lain-lainnya. Nah, ini kok seneng banget, udah gitu bisa dikembarin sama anaknya, kan gemes jadi. Iya dong, ada buat Niko. Yang hampir ini. Lucu amat, ini beneran lo bikin buatan tangan? Buatan tangan. Nah itu ya selaman gue. Oh my god, seriusan? Lujur ya. Nggak tahu, jangan nanya sama gue. Ini ada berapa yang pengen gue tanyain ya? Karena ketika gue beli yang segini itu gitu kan, dengan segala macamnya, kan gue nggak kepikiran ya gimana produksinya, terus apa segala macamnya. Yang penting ya bisa dikasih tisu lah apa segala macam. Cuman ketika ada yang gue tahu bahwa ini adalah buat tantangan, dan you created this with every single one of this dengan tangan lo sendiri gitu kan. Ada yang bantuin apa enggak sih? Nggak ada, sendiri. Ya kan? Sendiri. Ini nyesel banget gitu loh. Kamu nggak denger putus? Kebayang banget. Hah? Putus tadi kenapa? Kebayang banget.
putus. Ya berarti kan ini kan hasil hasil kerja tangan lo banget gitu loh. Dan pakai hati pastinya ya. Karena gini loh. Pertama, untuk yang baru belajar 2 bulan, ini kan untuk bisa jahit serapi ini Aku menurut gue sih luar saya biasa. terus. Ya ya. Itu Terus kan terus. agak giling gitu loh. Lo bisa begini terus udah gitu ada sulaman ya ini namanya ya. Ya. Sulamannya dan detail banget. Dan ini ada lapisannya, sulamannya tuh nggak tembus ini. Jadi prosesnya berarti kalau gue pikirin, lo ada bikin bikin ini kalau salah bilang ya. Tapi lo bikin pola, udah gitu lo sulam dulu nih sesuai dengan ukurannya gitu kan. Kemudian dengan telitinya lo lapis lagi. Kalau ada satu lagi ini, yang ini bisa dikasih insert ya. Kasih filter, Oke. betul. Tambahan filter. That means there's another work juga dan bahannya juga tebal pakai kanvas kalau nggak salah gini ya. Betul, kanvas polyester depannya. Kanvas polyester. So cerita dong tentang yang si sulaman ini. Isn't it so cute? Ya Allah, gemes. Oke, satu piece yang ini. Kita ngomong yang ini dulu. Yang ini berapa lama kerjainnya? Proses dari mulai pertama awal, gua harganya ngitungnya nggak ngitung satu waktu ya, tapi kalau per masker ya kurang lebih nyulamnya sih cepet sih, lama-lama tuh udah biasa ya. Yang awal-awalnya satu sulaman itu bisa satu masker sejam, sekarang gua bisa selesai 10 menit kok. Wah, kayak gini gitu ya. Ini tuh bisa dikerjain 10 menit. Ya, uangnya ya. Dan lo nggak ngerti bahwa lo akan bisa nyulam. Aneh ya. Gue juga bingung. Banget. Gue juga bingung. Kita Jadi tuh kalau yang tadi 2000-an 2000-an tengah-tengah kali ya atau 2000-an akhir. iya. Dulu kita Ya kan, ketemu gue belum Sophie belum umur kenal 15 tahun kenal sama Nanda. belum kenal sama jarum, belum kenal namanya benang, nggak kenal gue. Kalau pikiran juga bakal kenalan. Gitu. Itu kalau yang vampir itu dua ply. Tapi insya Allah aman sih karena menurut dari yang pemerintah kasih tahu kan gitu dari WHO itu kan kalau kita pakai masker kita ukur dengan kita pakai korek kita tiup kalau korek itu mati berarti dia akan tembus kan udaranya kan berarti ada in out bisa in bisa out. Nah yang bagus itu kan kalau kita pakai masker kita pakai korek kita coba tiup si api nggak akan mati gitu kan. Nah itu insya Allah sih semua udah gue tes sih nggak pakai mati sih apinya gitu loh. Jadi emang akhirnya jadi agak serius gue berpikir akhirnya gue riset juga bahan apa sih kira-kira yang bagus yang dipakai gitu kan pada saat gue decide untuk mulai jualan ini masker gitu kan. Kenapa gue pilih kanvas polyester karena ada beberapa bahan ada full cotton ada yang kanvas polyester segala macam karena untuk shapingnya dia lebih kokoh gitu kan lebih kokoh terus juga dijari juga lebih gampang ketiga yang pasti juga dia aman gitu loh aman untuk udara juga untuk masuk in out seperti itu gitu akhirnya jadi pertama kali gue bikin gue research gitu loh Mbah Google ya kan Mbah Google halo gitu kan bahan apa sih kira-kira yang bagus malah sebenarnya kalau menurut Mbah Google itu bahan serbet cuman nggak nyaman ya kalau kita pakai masker bahan serbet ya bahan kaos total bahan kaos kayak sih malah nggak aman gitu jadi makanya gue decide untuk mix dalamnya gue pakai cotton gitu gue pakai full cotton luarnya gue pakai kanvas untuk yang seri ini halo turun dulu yuk ya. Hai sini ikut masuk frame Ganggu dia in frame dong gitu tapi hilang soalnya kemarin kue lompat dari balkon serius 2 hari lalu hilang kenapa? tuh habis jadi biasa kan gue buka balkon dia main dia lompat 2 hari hilang semalam ketemu di depan rumah dia mau masuk nggak bisa masuk karena emang nggak pernah keluar rumah kan dia kan gitu akhirnya ketemu aja gue tanteng aja ke dalam lalu gue mandiin tadi pagi kan gue mandiin gue jemur lagi aja gitu karena 2 hari hilang kan takutnya kotor pasti kotor sih gitu iya ya elah dari mana sih kucing kucing selalu tahu jalan pulang sih
Iya sih. Emang kasihan juga sih, kepikiran juga. Akhirnya gue gak bisa tidur juga sih 2 hari. Sompret, gue bilang ikutin orang ya kan. Kasihan mikir makannya gimana, tidurnya gimana, dan sebagainya lah. Gitu. Pikiran. Oh, sayang. Udah pulang tapi. Udah pulang dia, udah pulang. Oke. Apa nih Mbak? Pengen tanya Ini lagi kenapa dong, nih? pertama kali Ya, apa ya? Tadi kan ada serinya macam-macam tuh, ada embroidery, ada sulaman, ada yang three-ply juga. Kira-kira nextnya apa? Sekarang orang udah mulai pada beli nextnya. kayak Kondisi kayak gini ya. Nextnya atau jalanin aja dulu ya tuh ya. Gitu jadi gue sih akhirnya kemarin karena keasikan buat keseruan yang lain kan, keseruan bukan buat kita. kenapa 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 oh Jalanin iya dulu, iya iya iya. maksudnya buat Oh karena lagi musim kan status jalannya dulu gitu kan gitu jadi ini jalannya dulu kita nggak bisa bikin plan apa apa ya karena kan nggak tahu nih ini kan baru first wave nanti nggak tahu amit-amit jalan bayi mudah-mudahan nggak ada selesai gitu ya nggak usah ada second wave nggak usah ada third wave lagi gitu kan gitu karena negara-negara yang udah kena corona sendiri aja ada second wave China aja udah kena second wave kan Wuhan bersih kota lain tiba-tiba muncul gitu kan kayak sekarang Surabaya juga yang tadinya oke-oke aja malah sekarang melebihi Jakarta kan satu hari 350 yang positif gitu yang mudah-mudahan nggak ada lagi lah second atau third wave dan semua bisa berjalan dengan baik karena setelah si corona ini hilang juga kan penyesuaian kita masih 2 tahun ke depan kan katanya kan ya gitu kan baru benar-benar insya Allah benar-benar clean semuanya untuk bersih cuman ada sih sedikit kepikiran untuk planning sih memang harus tetap ada ya itu setelah ini gue pengen sih dalam waktu dekat gue pengen bikin juga yang masih berkaitan dengan si desain masker terutama si embroidery itu gitu kan gue bikin kayak seri kaos gitu jadi matching sama kaosnya kayak gitu-gitu planningnya sih seperti itu gitu matching sama kaosnya atau mungkin sekarang udah mulai juga ada face shield juga sih ada face shieldnya juga ya macam juga ada masker sama face shield sekalian itu juga paket juga lah face shieldnya juga nggak mahal kok gitu cuman untuk kedepannya siapa sih yang nggak pengen akhirnya begini bogono gitu kan cuman kita injak bumi aja ya Bu ya gitu kita lihat kondisi dunia lagi kayak gini ya udah dibawa santai dulu deh gitu kan liatin berjalan dengan waktu lah seperti apa gitu tapi sekali lagi sih aku gue salut banget bahwa dengar ceritanya Nanda dari sebelum kita live sekarang terus pas live juga beda ya ceritanya ya maksudnya rasanya dan energinya yang nyampe sore ini beda banget luar biasa banget energinya keren luar biasa terus mencoba-coba mencari-cari dan karena banyak yang bilang kan ini orang lagi kesusahan terus malah cari kesempatan gitu kan padahal menurut aku sih it's a great way to help a lot of people gitu karena kan banyak banget yang terbantukan dengan inisiatif ini gitu kayak misalnya ya contohnya tadi yang buat anak-anak gitu susah banget loh nyari masker anak-anak dan pastinya mereka juga kan yang 10 menit jalan udah gitu mama tetap aja diturunin gitu sampai sini lagi ya tapi ada jadi loh kalau ada yang ada loh anaknya teman kita yang bayar pakai masker oh, iya, anaknya teman ada, kita ya. ada yang pakai masker Adriana mana Adriana gue salut loh dia seneng banget pakai masker loh nurut lagi Makanya itu kan jadi pengalaman sendiri buat anak-anak ini kan bahwa masker gue keren jadi gue harus pakai terus gitu kan seperti tadi lo bilang juga ini kan ya kita nggak tahu nanti ini bakal berapa lama gitu kan ini sekolah belum pada buka nih tapi nanti ketika sekolah pada buka pastinya itu masker jadi salah satu wajib kayak orang pakai dasi ke sekolah aja gitu anak-anak harus pakai seragam atau apa gitu itu salah satu kelengkapan yang nggak bisa enggak gitu jadi gimana caranya akalin ya sama anak-anak apapun harus kita akalin supaya mereka juga enjoy gitu kan doing it nggak ngerasa kepaksa gitu so aku sih seneng banget dan luar biasa bangga banget bisa dapat ceritanya sore ini ini yang sunshine nih sunshine bahannya bahannya sama
kanvas polyester, cuman warnanya beda. Gua ada warna biru, ada pink, ada aqua yang lo pegang itu aqua tadi. Itu. Terus kayak gini, Oke, oke. ada lagi tuh. Ini dua sisi. Nih. Itu yang polos ya. Tapi coklat. Oh, hari ini Ini gua pakai kalau baju coklat. teman-teman yang dengerin boleh nanya juga kan? Boleh dong. Gitu. Kayak Iya, gini iya, nih dua silakan. sisi hijau dan coklat. Bisa dua ya. Dua sisi. Two-sided. Wah, keren. Iya, bentuknya Jadi ya. kalau itu harus pakai baju hijau, jadi pakai baju hijau. Ya kan? Oh. Enak kok dari tebal sih kalau beri tebal kok Yang menurut itu gue. yang embroidery. Kenapa? Yang lain. Yang lain ada juga ini. Ah, lucu amat. Hati-hati Itu kan dia, hati-hati. banyak kalau begitu ceritanya. Ya Iya kan? kan itu sulam kecil-kecil gitu kan, titik-titik gitu kan. Betul. Kalau Yang kalau hati-hati istilah kalau istilah dunia persulaman namanya French knot, gaya ya. French knot. Guru gue ya itu pun YouTube. Guru gue gitu. belajarnya. Karena lu jahit karena lu pengen nyobain jahit gitu kan. Terus itu si simbol gitu ya. Terus lu nyulam juga karena lu ngerasa karena kalau dipakai sulaman lucu nih gitu. Jadi kan lu berniat untuk belajar gitu. Nah, itu gimana sih? Ya semua diawali dengan ketidaksengajaan ya. Cuman akhirnya berjalan dengan waktu. Akhirnya gue harus membuat itu sesuatu yang menyenangkan buat gue juga kan. Gue harus nyenengin juga dong apa yang gue lakukan kan. Kita akhirnya penasaran, mulai buka-buka searching yang 5 minute craft gitu kan. 5 minute craft. Gue suka banget sama channel YouTube itu tuh 5 minute craft gitu kan. Dari mulai dulu gue lihat tuh cuma dunia pertukangan, ngecat rumah, bangun lah apa segala macam renovasi. Sekarang gue nggak lirik lagi. Yang gue lirik adalah embroidery, sewing trick, segala macam kayak gitu-gitu ya. Kalau gue penasaran juga, lucu juga ya orang ternyata bisa begini manusia ya gitu kan. Ya dari situ akhirnya gue belajar. Ini sehari Itu ini banget ya. benang-benang jarum skala order online. Semua online, semua belajarnya online, bahan apa segala macam online. Karena kalau gue sekarang lagi totally lockdown di rumah kan, karena nggak apa-apa lah kita ikut saran pemerintah dulu deh, gitu kan, sabar-sabarin deh untuk WFH dulu deh, gitu kan ya. Gitu kan, daripada satu kita udah berdua bulan di rumah, tiba-tiba pas keluar relaksasi ketemu orang yang nggak ada gejala, kita kena lagi kan sebel banget kan, 2 bulan percuma dong ya kan, tiba-tiba kena sendiri dari luar. Semua jadi online, belanjanya online. Dari mulai benang, bahan, sampai mesin jahit pun online semuanya. Serius, jahit yang lo beli ini? Online. Jadi rusak pagi, gue langsung riset karena gue nggak ngerti mesin jahit sama sekali gitu kan. Yang gue ngerti punya mak gue dulu butterfly kan, yang model hitam gitu kan. Gitu terus Singer, dia punya Singer gitu. Cuman yang gue tau kan mereka cuma butterfly sama Singer doang gitu kan, angkatan lama ya nggak. Gitu akhirnya gue research sorenya gue beli langsung karena gue pikir butuh ya. Niko mana Niko muat nggak Niko? Cari nih. Cobain sini aja nak. Niko. Kamu. Ini ada vampirnya nih kok. Dia juga jadi anak online sekarang. Gamer. Terima kasih Juni Murniwati. Ya, Juni Murniwati. Terima kasih. Kak Ika, ini kalau ada yang mau tanya boleh ya. Kreatif Boleh ya, dong. katanya gitu banget. Oh, Sama ya. campaign GPM diaktifkan. Apaan tuh GPM? GPM. Gerakan pakai masker. Oh, gerakan masker aja. Oh iya, padahal gue suka naruh hashtagnya itu loh GPM. Gerakan pakai masker. Ya, nggak apa-apa lah, kita pakai masker dulu lah, sementara lah gitu kan. Gitu, sekarang gara-gara corona orang banyak punya masker daripada punya baju ya. Belanjanya masker mulu ya sekarang ya. Oh iya Puy, masker kain itu hanya maksimal 4 jam ya Puy.
4 jam Oh iya, harus gimana gimana? Coba kita diedukasi. ya masker kan memang masker kain, himbauan masker kain untuk yang sehat ini kan dari WHO juga kan, jadi mendunia memang kan. Terus cuma jangan lupa masker kain itu hanya digunakan maksimal hanya 4 jam saja gitu. Jadi kalau misalnya terpaksa harus working from office, harus pergi dari rumah ke kantor, biasanya kan ke kantor kita 8 sampai 10 jam ya, berarti harus bawa spare masker minimal 3 gitu, karena 4 jam pertama harus ganti, yang kedua bukan bolak-balik ya, karena mentang-mentang ini reversible gitu kan, reversible aku bikin ini 4 jam ini, 4 jam berikutnya iya gitu ya, nggak gitu juga gitu ya, harus dicuci dulu, bersih dulu pakai sabun segala macem gitu kan. Baru ganti dengan yang baru gitu kan. Jadi sehari minimal harus bawa 3 lah. Kalau untuk menghabiskan, kita asumsikan 12 jam orang di luar rumah kan. Dari mulai pergi pagi sampai pulang malam, kita nggak tahu mungkin dia lembur dan sebagainya gitu kan. Jadi ingat, masker kain itu hanya dipakai 4 jam saja, nggak boleh lebih. Karena dia nyimpen kita punya droplet segala macam, itu yang bahaya kan. Itu jadi nyimpen Nah, dia kalau berarti harus dipisahin dong ya, masker yang sudah dipakai dengan masker yang masih bersih gitu kan. Tempat penyimpanannya juga jangan dicampur. Semuanya 3 kantong semua gitu, pakai, ganti, taruh sama aja gitu kan. Sama juga bohong kalau semua di sini jadi satu kan, udah dipakai taruh sini, masih ada satu yang bersih lagi gitu kan. Harus buat nanti dipakai lagi ya. Jangan juga, harus bawa kantong plastik lah gitu. At least kayak apa, yang plastik yang sealed ya, yang ada kuncinya segala macam, atau kalau enggak plastik biasa aja diikat. Kayak gitu. Jadi emang bukan berarti ada keringanan untuk pakai masker kain terus bisa ke ininya aja gitu. Oh, speaking of mendunia ini masker gitu kan, buat tantangan mau ekspor loh. Wih, mantap. Gila, Kita gimana ceritanya dalam 2 bulan, and then pakai mesin jahit portable, and then beli mesin jahit bener, tiba-tiba ekspor. Gimana ceritanya tuh? Udah boleh ceritain apa belum? Boleh sih gitu. Sekarang lagi proses dia lagi milih desainnya, milih bahan segala macam, karena akhirnya gue juga diskusi sama dia, pengen menyesuaikan, karena dia buat jual lagi sih, terus terang misalnya dia buat jual lagi, karena kebetulan ke Italia rencananya kan. Dia tinggal di Milan. Satu masker itu di sana bisa sekitar 8 euro ya harganya ya, 8 euroan ya, sekitar 5 sampai 8 euro, tergantung dari model dan variasi gitu kan. Nah, gue lagi diskusi sama dia, kayak ternyata yang lagi tren tuh di sana begini gitu kan, bahannya motifnya untuk anak-anak begini, karena gue juga pengen bikin diskusinya, gue bikin yang satu whole family package gitu, jadi ada 2 orang tua, 2 anak gitu kan, yang 2 kids, 2 untuk dewasa, yang male sama female gitu. Jadi di sana lagi musim, kita lagi nyari yang zebra, untuk cewek-cewek itu senangnya motif zebra, terus anak-anak itu senangnya motif unicorn kayak gitu-gitu. Nah, cuman kan bahannya di sini kan gue juga mesti cari kan, dengan motif unicorn tapi gambarnya mereka seperti apa. Terus the thing is, sekarang lagi ada masalah dengan masalah pengiriman, tapi gue udah cek sih kayaknya no problem sih gitu kan, karena sempet kan masker nggak boleh dikirim kan ke luar negeri kan gitu, dan ternyata sekarang udah boleh kalau itu masker kain, bukan masker medis ya. Jadi kalau selama itu masker kain itu oke, masih bisa kirim seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan doain aja, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar semuanya, berjalan baik. Ya, surprise semua lah, Kuy. Niat baik ada jalannya. Aku mau pengen tanya yang tadi lagi, masker sekali pakai itu kan maksimal 4 jam. Terus ketika udah nyucinya gimana sih? Ada khusus apa enggak? Nyuci, dingin, terus biasa aja. Biasa aja. Gue bisa pakai masker. Kenapa kamu? Biasa aja ya sih, biasa aja. Ini kuat kok, insya Allah kuat, pakai mesin cuci kuat kok. Pengering segala macam kalau pengen buru-buru gitu kan. Cuman biasa aku cuci biasa, karena kan harus, yang penting pakai sabun ya. Yang penting pakai sabun gitu, jangan pakai yang lain-lain gitu. Kalau gue suka dicampur sama Dettol sih sebenarnya. Jadi Dettol cair gue suka campur, gue rendam dulu,
gitu. Gue rendam dulu sekian lama, sekitar setengah jam lah gitu kan, baru gue cuci, masukin mesin cuci gitu. Jadi biasa aja sih treatmentnya, nggak ada yang susah sih. Kecuali yang ini ya, Puy, ini nggak bisa pakai mesin cuci ya. Ini gue bikin sparkling series ceritanya gitu kan. Siapa tahu bisa ke disco terus ke masker kan? Gitu. Kalau ini nggak bisa pakai mesin cuci. Gitu. Karena gue proses glitteringnya juga lumayan lama, 2 hari gue prosesnya gitu kan, untuk glitteringnya, karena gue harus yakin make sure ini nggak rontok gitu kan. Kenapa? Harus double 2 kali. Iya, 3 kali bahkan. 3 kali bahkan. Okay. Jadi proses pertama kering, baru gue timpa lagi ini, kedua timpa lagi ini sampai kering segala macam. Jadi bisa 2 hari gue bikin ini. 2 hari tergantung cuaca, kalau nggak mengandalkan kompresor AC. Untuk ngeringin ya maksudnya. Itu karena kan gue mesti make sure bubuk glitter ini. Bubuk glitter kan biar nggak bocor, kalau kehirup malah bahaya kan sebenarnya kan. Gitu. Jadi gue harus make sure, habis itu gue tes cuci dulu segala macam gitu. Itu lama sih jadinya. Prosesnya tumpang tindih prosesnya bikinnya. Gitu. Cuman kalau dia jadi awet, dia nggak akan, bisiknya tangan gue nggak akan glitter kan. Nggak akan nempel kan glitternya kan. Udah kayak YouTuber ya gue tuh, gaya. Gaya. Gitu. Jadi ya, makanya ini limited edition sih. Limited edition gaya. Gitu kok. Selama ini berarti baru online ya. Kalau misalnya ini orang bisa lihatnya di Instagram. Instagram, buatan tangan 2020. Yuk di follow, dilihat. Oke, itu ada Gitu. pertanyaan dari Mati. Kenapa Pun? Berapaan katanya? Ada pertanyaan harganya? ini. Oh ya, harganya range-nya antara 15 sampai maksimal 50 sih kalau untuk yang beberapa desain yang memang agak susah dan prosesnya agak lama, itu lebih mahal 50. Kayak gini-gini nih 50. Gitu. Boleh custom nggak? Custom boleh, cuma jangan satu ya. Kayak custom satu dua lagi kan. Ini custom nih Puy. Bentar deh. Punya teman kita juga. Lucu. Bulldog. Jadi ada beberapa, gue mau gitu. Kenapa? Ada Frenchie itu kayaknya lu tahu punya siapa? Iya, udah pasti tahu kan. Oh, gemes banget sih. Belakangnya orange, depannya hitam. Kenapa? Iya. Ditanya sama Kakak Don. Ada face shield. Ada face shield, ada baru just in today gaya. Tapi itu lengkap sih. Lengkap face shieldnya nggak mahal kok, jualan. Kenapa? Ada barangnya nggak, pengen lihat? Barangnya gue lagi belum pegang sekarang, baru ada fotonya aja gitu. Tapi kemarin udah sempet pegang, cuma udah keambil orang gitu kan, udah keambil orang. Bagus kok, besar dan tebal. Ya kan, akan ada di Instagram lah ya, bentar lagi. Udah ada sih, hari ini udah gue terbitin sih, udah gue naikin. Jadi udah gue ada stok, diambil sama si apa yang beli masker ini, diambil juga, jadi satu set gitulah pengennya gitu kan. Cuman kalau untuk face shield emang nggak ada branding apapun juga sih, jadi itu universal sih, nggak ada branding sama sekali. Itu sebagai pelengkap pelindung daripada orang harus pakai goggles kan. Pengennya begitu, cuma belum tahu materinya apa nih. Kamu ngasih ide nih. 5 minutes craft cari how to Itu kan lucu juga loh, face shield ada bentuknya apa, si Star Wars, apa segala macam Tunico tuh. Star Wars dan sebagainya. Iya gitu. Kamu kelihatan masuk.
Enggak. Dia udah Nggak mau cukup dia. besar untuk bilang nggak mau ikut-ikutan. Tidak. Enggak Bukan ya kayak anak gitu mama lagi. lagi. Ngobrol-ngobrol Bang. Oke, terasa banget loh ini udah 50 menit kita ngobrol. Oh ya, 50 ya. Sebenarnya sih biasanya kita ngobrol-ngobrolnya nggak pakai ngitung jam ya, cuman berhubung di IG Lab kita dibatesin 1 jam aja. Dan Instagram ya. tolong bisa Oh, nggak? lebih Nggak usah Instagram. 1 jam. Oh gitu Belum sering. banget sih. Udah mah Dan gratis. Jadi jadi apa ya? Aku mungkin pengen tanya aja. Kan Nanda juga udah banyak banget sering seliwar-seliwar, sering bisnis yang lainnya juga gitu kan. Gimana sih? How do you deal with apa ya? Bukan COVID-nya ya, tapi kan pasti semua orang punya kesempatan dan kesempitan yang sama, tapi juga beda gitu tiap orangnya gitu. Jadi gimana caranya kita tetap bisa bangkit lagi setelah jatuh? Karena kan ya kita masing-masing pasti pernah ya kesandung lah atau enggak keselengkat lah atau diselengkat gitu kan. We've all been there. Mudah-mudahan we haven't done that gitu ke orang, tapi kita selalu pernah ada di posisi terbawah lah gitu dengan segala macam situasi yang menjepit kita gitu. Tuh mungkin untuk penutup boleh nggak diceritain prosesnya Nanda, apakah naik turun bukit atau how do you see it? How do you see challenges? Dan apalagi sekarang dengan si COVID ini kan kita makin terkungkung ya, nggak bisa bergerak gitu. Gimana? How do you see it sih sebenarnya? Apakah ini kesempatan? Jadi kita bisa dipaksa untuk berkembang lagi atau ya udah jalanin aja deh gitu. Apa yang di depan ada, ayo kita jalanin gitu. Gimana? Oke. Sebenarnya gini sih, Puy, kalau gue pribadi gitu ya, balik lagi kayak tadi itu di awal gitu kan, bahwa manusia itu sebenarnya kan Tuhan menciptakan manusia, kita dikasih akal ya, dikasih akal, dikasih pikiran, itu membedakan kita dengan binatang, ya kan? Gitu. Jadi kalau gue pribadi, mungkin ada banyak orang juga teman-teman di sini yang pada saat kita kesandung satu batu gitu kan, yang tadi lu bilang membuat kita sedikit terpuruk gitu kan, sedikit tersandung sedikit, bangkit yuk gitu, nggak apa-apa sih meratapi nasib, feeling sorry for yourself dulu, terus feeling sorry with the situation dan sebagainya, boleh, monggo, silakan gitu kan, tapi jangan lama-lama karena life goes on ya, life goes on, kita harus tetap move on gitu kan, kita harus survive, kita harus stay alive segala macam. Jadi tetap harus berusaha bangkit, bangun lagi bagaimanapun caranya, karena kan banyak jalan menuju Roma ya. Ya mungkin satu, kalau kita berusaha, kita ada kemauan, kita ada niat, bisa kok sebenarnya gitu. Contoh bukti hidup kan ini udah ada ya gitu kan. Gitu, I've been up and down ya kan, you know already gitu ya, gitu ya. Ada pada panas, gitu kan. Nggak pernah kenal jahit. Gue sebelum ini pada saat awal-awal dulu itu, sekitar 2 tahun lalu gue sakit, ya kan, sakit yang memaksa gue harus stay di rumah gitu kan. Gue nggak bisa seperti dulu lagi, nanti yang lompat-lompat ketakilan dan sebagainya, nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya gue berpikir sama, tadi gue bilang boleh kita meratapi nasib, gue meratapi nasib segala macam. It took me sih lumayan lama sih, setahun sih ya gitu kan, karena tapi akhirnya gue berusaha untuk bangun lagi, untuk bangkit lagi. Akhirnya gue coba buka untuk bangun lagi, dan gue buka kulineri waktu itu. Cuman terus kehajar COVID tutup. Nah, kehajar COVID tutup, di rumah lagi segala macam, gue bingung. Nah, ini akhirnya berjalan dengan sendirinya gitu lah, berjalan dengan sendirinya, nemu jalan, bikin masker segala macam gitu. Alhamdulillah Tuhan kasih gue gift untuk bisa mau dan bisa melakukan apa aja deh gitu kan ya, gitu kan. Yang penting kita lakuin aja dulu gitu lah. Dan gue di sini semata-mata dari awal bukan dari sisi materinya juga sih, Puy, gitu kan. Satu, kegiatan, kedua kepuasan gue. Tadi gue bilang kalau kita berkarya, kita punya karya sedikit yang mungkin recehan lah, karyanya remahan roti lah gitu, remahan kerupuk ya kan. Cuman karya itu orang suka gitu kan, orang suka, itu ada satu apresiasi besar buat kita gitu kan.
Karena gue yakin kalau kita terus berkarya, kita terus bikin sesuatu yang baru, kita terus menghasilkan sesuatu yang baru, produktif, semuanya akan ikut sih. Ke belakangnya akan ikut, akan tung gitu lah. Pasti insya Allah pasti akan ikut semua. Jadi tetap sih jangan putus asa. Jangan putus asa, boleh sih putus asa sedikit aja gitu, jangan lama-lama gitu kan. Buru-buru bangun yuk gitu kan, buru-buru bangun, kesabet, kesundut, kita bangun lagi, jangan langsung mati gitu kan. Karena masalah berat buat kita belum tentu berat buat orang, baik buat kita belum tentu baik buat orang juga kan gitu. Jadi kita dikasih akal, pikiran untuk mencerna dan memilah mana yang baik, mana yang buruk. Ini kucing gue berantem ya, keganggu deh gue. Gitu lah Puy, kurang lebih. Nah baru setelah itu dibawa santai aja. Kalau dibawa tegang malah nggak bisa mikir. Ada 7 menit, terus ada pertanyaan juga dari Pak Diala. Tapi aku menarik banget tadi, mungkin teman-teman yang di sini atau nanti ini kita posting di IGTV nggak apa-apa ya? Bahwa ada cerita di karirnya Nanda gitu kan, bahwa sempat sakit, terus kemudian totally berubah cara dan gaya hidupnya gitu kan. And also totally change cara pandang terhadap hidupnya juga. Cuman mindsetnya belum berubah yang tadi lo bilang gitu kan ya, lo boleh aja kecewa, lo boleh kesel, lo boleh marah bahkan, tapi ya nggak usah lama-lama ya, karena waktu akan terus berjalan terus, kita akan nggak akan kemana-mana. Cuma yang perlu aku highlight di sini adalah yang tadi lo bilang gitu, bahwa ketika lo berkarya dan lo percaya karya itu membawa apakah manfaat ataukah happiness either to yourself atau to others, yang lainnya akan kebawa kok gitu. Anggaplah si karya ini jadi lokomotif ya gitu kan, lo terus aja tekunin itu gitu, nanti belakang-belakangnya akan ngikut kok gitu kan. So thank you banget Nanda, senang bisa meskipun hanya di Instagram ya, lain kali kita ketemunya di Halo Niko. Tapi gue senang banget loh ini bisa ketemu Ipu. Udah lama kita ngobrol juga ya kan, ya tetap muka kayak gini semenjak lockdown ini ya, kita nggak bisa ngumpul-ngumpul, nggak bisa ngerokok-rokok bareng ya. Gitu, jadi agak-agak terhibur juga sih sekarang. Mudah-mudahan semuanya sehat juga. Seneng banget dengar cerita Nanda tentang buatan tangan. Aku tetap seneng banget sama yang ini. Buat ini kedengeran nggak sih kalau ngomong begini? Buatan tangan 2020 nama akunnya, dilihat di sini. Ini salah satu produknya Nanda. Beneran buatan tangannya Nanda ya gitu. So ada pertanyaan terakhir dari Pak Diala. Hal baru apa yang terpikirkan dalam 6 bulan ke depan, Kak? Kalian pertanyaan tertutup. Hal baru apa yang terpikirkan dalam 6 bulan ke depan? 6 bulan ke depan belum ada sih, sementara ini aja dulu master difokusin untuk diperfekin segala macam, terus juga untuk membuat varian yang lebih banyak lagi, terus sama belajar nyulam yang bener deh. Biar lebih bagus sulamannya gitu kan. Oke, halo Pak Diala. Terima kasih pertanyaannya Pak Diala. Thank you banget. Kan Anda ntar abis ini kita lanjut ngobrol nih. Kalau diterusin nih sebentar lagi Instagram bakal your time remaining is 5, 4, 3. Terima kasih Puy, halo Sini sukses ya kan, semuanya teman-teman juga sukses, sehat-sehat selalu, bahagia. Jangan lupa bahagia maksudnya, tetap bahagialah walaupun kondisinya apapun juga, ya kan? Gitu. Thank you. Sama-sama sukses untuk buatan tangannya dan yang lain-lainnya juga. Sehat terus semuanya, teman-teman yang udah join, terima kasih banyak. Mbak Lila, sorry udah selesai kitanya. Next week Mbak Lila ikutan ya, ngobrol sama Mbak Lila. Aku juga pengen tahu ceritanya. Kalau Nanda kan beroperasi dari rumah gitu kan, maksudnya online juga base-nya. Tapi kalau Mbak Lila kan punya toko butik gitu, dan pasti challenge-nya beda lagi dan ceritanya pasti beda lagi. Nah, Mbak Lila boleh ya, ntar kita ngobrol ya. Pak Diala, thank you banget. Pak Diala juga nanti kita jadwalnya untuk minggu depan. Salam bahagia selalu, jangan lupa bahagia, ojo lali bahagia. Oke lali, bye-bye. Terbalik.